Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah dialog antara Nabi Yahya dengan iblis. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Gawar al-Umur Syekh Hakim at-Tirmidzi dikisahkan, suatu ketika iblis sang musuh Allah mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa, Ibnu Maryam serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Suatu ketika iblis menemui Nabi Yahya alaihi salam. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihi salam berkata kepadanya, "Wahai Abu Murrah," nama sebenarnya adalah Al-Hajj dan gelarnya Abu Murrah. Allah menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan saat menolak ketika diperintah bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Aku ingin meminta satu hal kepadamu, dan aku harap engkau tidak menolaknya." Iblis menjawab, "Ya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah, mintalah." Nabi Yahya alaihi salam pun berkata, "Aku ingin engkau menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang engkau gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia." Mendengar hal itu iblis berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau meminta sesuatu yang berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan, namun aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja aku harap jangan sampai ada orang lain bersamamu ketika melihatku." Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok hari di saat siang keesokan harinya. Pada saat yang telah ditentukan iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam pun melihat ketentuan Allah yang Maha Agung. Tiba-tiba iblis berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera. Matanya memanjang seperti mulutnya, ia tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk, kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek, di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Abu Murrah, jelaskanlah kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu." "Apa itu?" Iblis menjawab, "Benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan, wahai Nabi Allah. Di dalamnya ada berbagai dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman yang memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat kepadanya. Aku memastikan ada sebagian perangkapku itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia yang paling waro." Nabi Yahya alaihi salam bertanya lagi, "Apa bentuk jerat tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu." "Lalu apa maksud lonceng yang ada di tanganmu itu?" Nabi Yahya semakin penasaran. Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah umat manusia. Ketika mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu, lalu mereka bernyanyi bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik ketika mendengarnya. Ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas." "Bagaimana dengan telur yang ada di kepalamu?" "Telur apa itu?" tanya Nabi Yahya alaihi salam. Iblis menjawab, "Jauhilah diriku dan perangkapku, serta yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang waro. Engkau harus menjaga lebih dari godaanku seperti halnya kepalaku, yang menjaga telur ini dari segala bencana."
Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya kepada iblis. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya kembali bertanya kemudian, apa besi panjang yang ada di tengahnya? Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balikkan hati orang soleh. Nabi Yahya berkata, sekarang tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya melanjutkan, mengapa bentuk muka sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab, ya Nabi Allah, ini karena Adam nenek moyang engkau. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia, aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah dengan tidak mau sujud kepada Adam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatku, aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara para malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku, aku pun menjadi buruk dan menakutkan seperti yang kau lihat sekarang. Apakah engkau pernah memperlihatkan dirimu dan perangkap mau ini kepada makhluk lain? Tanya Nabi Yahya alaihi salam. Tidak pernah, jawab iblis. Demi Allah, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya engkau satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya pun berujar, sungguh beruntung aku jika engkau mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum, yang satu lagi bersifat khusus. Tanyakanlah wahai Nabi Allah, kata iblis. Nabi Yahya alaihi salam bertanya, terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, dan paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu. Iblis menjawab, ya Nabi Allah, aku khawatir engkau akan menceritakan hal ini kepada orang lain sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihi salam berkata, dalam kitab suci Allah telah menceritakan kondisimu beserta tipe muslihatmu kepada para nabi dan para walinya. Mereka para nabi, para wali dan orang-orang saleh pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat engkau pasti lebih bisa menguasai mereka. Engkau dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan. Bisikanmu kepada mereka lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah. Iblis kemudian menjelaskan, ya Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita-wanita merupakan jerat perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama. Mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka. Tetapi mereka para pasukanku mampu mereka kalahkan. Kalau memang pada saat demikian aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka para wanita adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu kulakukan karena mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Dari pertemuan dan dialog antara Nabi Yahya alaihi salam dengan iblis sang musuh Allah, kita bisa mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran penting untuk membentengi diri kita dari jerat dan perangkap iblis. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang soleh serta mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.